Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melana Widianizin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Radin Mas Said Surakarta. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun konvensional dan juga syariah. Kita akan kupas tuntas bagaimana dana pensiun syariah dan juga konvensional tersebut. Oke, sebelumnya dana pensiun syariah juga konvensional juga masuk dalam industri keuangan non-bank syariah ya. Jadi dana pensiun ini masuk pada kategori industri keuangan non-bank. Nah, di situ terdiri dari ada yang konvensional, juga ada yang syariah. Maksud dari atau pengertian dari dana pensiun ini sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Artinya, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Nah, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Jadi di sini dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Nah, dana pensiun ini pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jadi ada tiga macam ya tadi, macam-macam dana pensiun baik syariah maupun konvensional. Jenisnya ada tiga macam. Sedangkan untuk dana pensiun syariah itu sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip syariah. Pengertian dana pensiun berdasarkan syariah tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.05/2016. Dana pensiun syariah di Indonesia sendiri baru mulai berdiri pada tahun 2017. Jadi masih baru ya. Masih sekitar 5 tahun dari sekarang. Berdirinya dana pensiun ini ditandai dengan lahirnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK Syariah. Disusul dengan hadirnya dana pensiun pemberi kerja atau DPPK Syariah di tahun 2018. Nah, salah satu keuntungan memiliki dana pensiun syariah ini ialah membuat hidup menjadi lebih tenang karena pekerja tetap memiliki sumber penghasilan yang pengelolaannya dilakukan secara syariah dan biaya hidup meskipun sudah berhenti bekerja. Jadi para pekerja meskipun sudah berhenti bekerja, tetap ada sumber penghasilan yang dikelola secara syariah sesuai dengan prinsip agama Islam. Kemudian aturan dana pensiun syariah dari Dewan Syariah Nasional itu sendiri tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 88/MUI/11 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan dengan prinsip syariah. Aturan tersebut menyebutkan beberapa poin-poin. Yang pertama soal penyelenggaraan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti aturan pengelolaan dana pensiun, penerima manfaat, hingga akad yang akan digunakan. Akad-akadnya pun harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh ada yang menyimpang dari prinsip syariah. Kemudian selain aturan dari Dewan Syariah Nasional, juga ada aturan dari OJK yang mengatur terkait dana pensiun syariah ini. tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK
tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Untuk konsep dasar dana pensiun syariah ini sendiri berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 88/DSN/MUI/11 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah sendiri merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam mengelola kekayaan masa berkelimpahan atau masa muda yang digunakan untuk masa kekurangan di masa yang akan datang atau bisa disebut masa tua. Dana pensiun berdasarkan syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun yang konvensional. Cuman mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama memberikan manfaat pensiun. Jadi manfaat pensiun akan diterima, akan dirasakan setelah para pekerja berhenti dari pekerjaan yang dilakukan, atau sudah waktunya untuk berhenti dari pekerjaannya. Secara garis besar, konsep dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang perlu kita pahami adalah dana pensiun syariah menggunakan akad untuk memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad. Kemudian dana pensiun syariah ini hanya diperbolehkan melakukan investasi pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya ketika akan melakukan investasi pada pasar modal, nah maka dana pensiun syariah hanya diperbolehkan memilih saham-saham atau efek yang syariah dalam pasar modal, hanya khusus pada efek syariah. Kemudian dana pensiun syariah wajib memiliki paling sedikit Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini nantinya akan memberikan laporan hasil pengawasannya pada otoritas jasa keuangan. Bagaimana sih perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia ini? Jadi perkembangan dana pensiun ini berdasarkan data di Indonesia sendiri sudah mulai ya sejak tahun 2017 dengan lahirnya dana pensiun lembaga keuangan syariah atau DPLK syariah. Kemudian 1 tahun kemudian hadir juga dana pensiun memberi kerja atau DPPK, tepatnya pada 21 Desember tahun 2018. Kini sudah ada 4 perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam. Jadi sudah ada 4 perusahaan pendiri dana pensiun syariah di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Yang pertama ada Dana Pensiun Muhammadiyah. Yang kedua, Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia. Yang ketiga, ada Dana Pensiun Bank Muamalat. Yang keempat, ada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK Muamalat. Nah, keunggulan dari Dana Pensiun Syariah ini sendiri yang dikelola dengan dana pensiun ini dikelola dengan prinsip syariah ya. Itu salah satu keunggulan yang sangat kita pegang ya. Tentunya karena memang harus berdasarkan prinsip syariah. Nah, keunggulan berdasarkan prinsip syariah itu yang pertama, memberikan keuntungan yang stabil untuk investasi jangka panjang, serta memiliki filter dalam industri non-halal. Apapun itu pokoknya ada filternya dalam industri non-halal. Jadi kita aman nih, dana kita investasikan ke mereka untuk jangka waktu panjang kita pada masa tua. Dana kita sudah dialokasikan pada industri-industri yang pasti halal, yang terhindar dari boror, maisir, riba, dan lain sebagainya, ataupun terhindar dari operasional-operasional yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Juga yang kedua, keunggulannya adalah menjadi peluang untuk lembaga keuangan memperkuat pendapatan upah yang bisa meningkatkan profitabilitas. Jadi dalam dana pensiun syariah ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan dalam memperkuat pendapatan upahnya gitu. Tidak hanya pendapatan memberikan gaji atau memberikan pendapatan pada masa mereka bekerja saja, tapi setelah mereka bekerja pun perusahaan atau institusi yang memiliki pekerja bisa menjamin kehidupan para pekerjanya pasca mereka bekerja di institusi tersebut atau di lembaga tersebut.
Kemudian yang ketiga ada kematangan pasar suku dan indeks saham syariah cukup menjanjikan. Jadi dana-dana dari pekerja itu tadi yang diinvestasikan pada sukuk atau saham syariah itu menjanjikan agar pengembaliannya juga setingkat lebih menguntungkan. Jadi ada jaminan hasil lebih ketika diinvestasikan pada suku atau indeks syariah. Kemudian yang keempat, menjamin kepastian ketersediaan dana saat masuk usia pensiun yang pengelolaannya dilakukan dengan prinsip syariah. Jadi ada kepastian ya dari para pekerja bahwa ketika saya tua nanti, saya tetap akan mendapatkan dana dari dana pensiun syariah yang pastinya uang dari dana pensiun syariah itu adalah uang kita, uang para pekerja yang sudah diolah pada industri-industri yang pasti halal, dengan cara yang halal pula. Nah, apa sih pentingnya dana pensiun syariah ini? Jadi, dana pensiun syariah ini memiliki faedah, memiliki arti penting pada karyawan, pada perusahaan juga, terutama untuk perekonomian nasional juga ya. Sebab dana pensiun berdasarkan syariah Islam bisa digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang nantinya bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang mutmainnah. Nah, menurut OJK, data OJK hingga tahun 2019 disebutkan bahwa pertumbuhan investasi industri dana pensiun syariah berdasarkan syariah Islam mencapai 34,48% menjadi 3,90 triliun. Jadi angka yang cukup besar untuk membantu perekonomian negara kita ini. Hal ini mengindikasikan jika kedepannya kebutuhan masyarakat akan layanan program pensiun akan semakin besar yang tentunya juga menguntungkan untuk banyak pihak. Selain penting untuk negara, dana pensiun juga memiliki arti penting untuk setiap orang. Jadi ada arti penting dana pensiun bagi setiap orang juga. Yang pertama, seseorang yang sudah tidak bekerja masih tetap memiliki sumber penghasilan untuk biaya hidup melalui dana pensiun berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang kedua, meskipun sudah tidak bekerja, pekerja tetap merasa tenang dalam menjalani hidup karena sudah memiliki jaminan yang pasti bagaimana ketika mereka tua nanti atau ketika mereka sudah tidak dapat bekerja pada lembaga yang sekarang mereka kerjakan saat ini gitu. Jadi mereka ada rasa tenang, ada rasa tidak khawatir akan masa depan mereka itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, jika semua orang bisa hidup tenang di masa tuanya, maka akan tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga terhindar dari hidup yang tidak nyaman. Nah, ini bisa mengurangi tingkat kriminalitas di negara kita. Jadi ketika semua orang sudah masa aman, bagaimana mereka tua nanti, investasinya seperti apa, meskipun mereka sudah tidak bekerja, mereka masih bisa mendapatkan penghasilan sehingga akan mengurangi tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatan di negara kita. Untuk perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional sudah pasti ya. Perbedaannya kalau yang konvensional itu dana pensiunnya boleh dialokasikan di pasar modal yang konvensional juga. Gitu. Tapi kalau yang dana pensiun syariah, alokasinya harus pada lembaga-lembaga yang juga syariah, harus pada institusi-institusi yang menerapkan prinsip syariah juga dalam mengelola dananya. Jadi perputaran dana atau perputaran nilai nominal yang mereka kelola bisa dipastikan tidak bercampur dengan pendapatan-pendapatan non halal. Semuanya halal. Prinsipnya, caranya, alokasinya, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan konsep keuangan secara Islam. Nah, untuk istilah akad dalam dana pensiun syariah ini, ada beberapa akad yang digunakan pada lembaga ini untuk operasionalnya mereka. Yang pertama ada akad hibah. Nah, akad ini berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja dalam penyelenggaraan pensiun. Jadi ini akadnya dari pemberi kerja kepada pekerja untuk penyelenggaraan pensiun. Kemudian
akad hibah bi syart. Nah, ini hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah, merupakan hibah di mana pemberi menentukan pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehannya mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Jadi kalau akad hibah ini harus sesuai dengan waktunya. Kalau masa kerjanya mungkin 10 tahun, ya setelah 10 tahun baru dananya bisa diambil pada dana pensiun syariah. Kalau belum, ya belum bisa. Jadi harus sesuai waktu yang sudah ditentukan, tentunya sesuai dengan kesepakatan juga. Kemudian ada akad wakalah, merupakan akad yang berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa pada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Jadi para pemberi kerja mewakilkan untuk memberikan jaminan pensiun kepada pekerjanya kepada pihak dana pensiun syariah, dan pihak dana pensiun syariah menjadi wakil dari lembaga atau institusi atau perusahaan tersebut memberikan dana pensiun kepada pekerjanya. Jadi menggunakan akad wakalah. Kemudian ada akad wakalah bil ujroh. Nah, ini akad wakalah dengan imbalan atau dengan upah. Jadi menggunakan akad wakalah bil ujroh jika ada upah dari institusi atau perusahaan atau lembaga yang memiliki pekerja kepada dana pensiun syariah. Kemudian ada akad mudharabah, merupakan akad kerjasama. Jadi mudharabah ya biasa bagi hasil dengan nisbah, seperti sudah kita familiar dengan akad ini. Jadi kerjasama dua pihak antara dana pensiun syariah dengan pihak lain yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah jika kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelolanya. Nah, jadi itu akad-akad yang ada pada dana pensiun syariah. Kita sudah tidak bingung lagi ya dana pensiun itu pakai apa. Nah, demikian akad-akad yang digunakan oleh dana pensiun syariah. Apa sih kendala dalam pengembangan dana pensiun syariah ini? Kenapa dana pensiun syariah ini lebih mudah daripada lembaga-lembaga keuangan Islam yang lain seperti asuransi, koperasi misalnya, atau pegadaian? Kenapa dia paling mudah? Nah, jadi ada beberapa kendala ya. Dalam kendalanya, yang pertama adanya program sejenis yang bersifat wajib, yaitu program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga banyak orang yang kurang berminat pada dana pensiun syariah. Ya, keduanya sama ya, sama-sama memberikan manfaat pensiun di masa tua bagi para pekerja. Untuk kendala yang kedua adalah konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun yang berdasarkan syariat Islam. Tentunya bukan hal yang mudah ketika akan berhijrah atau kita beralih dari yang sebelum ke sesudahnya, dari yang konvensional ke syariahnya. Kemudian karakteristik lembaga keuangan dana pensiun syariah ini, dia digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika memasuki masa purna kerja atau purna bakti atau pensiun. Jadi kalau dilihat dari fungsinya tidak ada bedanya ya antara syariah dan konven, cuman untuk secara operasional dan juga prinsip-prinsip yang digunakan, tetapi fungsinya sih sama, untuk manfaatnya juga sama. Oke, segitu kita belajar mengenai dana pensiun syariah dan konvensional. Cukup dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.